Pada masa ketika peta dunia masih penuh ruang kosong dan lautan dianggap sebagai batas ketakutan manusia, bangsa-bangsa Eropa mulai bergerak keluar dari benua mereka. Abad itu dikenal sebagai Age of Exploration, masa ketika kapal-kapal besar berlayar mencari dunia baru, kekayaan baru, dan kejayaan baru. Dari sinilah muncul sebuah istilah yang kemudian digunakan oleh para sejarawan, gold, gospel, and glory. Istilah ini bukan slogan resmi, bukan juga kalimat yang pernah dipakai oleh para raja atau penjajah. Sebaliknya, ini adalah label buatan para akademisi modern untuk merangkum 3 motivasi terbesar bangsa Eropa dalam melakukan ekspansi dan penjajahan. Gold, keinginan menguasai kekayaan dunia, rempah-rempah. Emas, perdagangan, dan sumber daya. Gospel, dorongan untuk menyebarkan agama Kristen, khususnya oleh kerajaan Spanyol dan Portugis. Glory, ambisi untuk memperluas kekuasaan, kejayaan kerajaan, dan kehormatan bangsa. Istilah ini disematkan jauh setelah era penjajahan berakhir, sebagai cara untuk membaca ulang sejarah, memahami pola pikir imperialisme, dan menjelaskan bagaimana dunia dapat berubah begitu drastis dalam beberapa abad. Namun, sayangnya, banyak orang kemudian salah paham. Mereka melihat kata gospel dan mengira bahwa Alkitab mendukung penjajahan, padahal itu tidak pernah demikian. Gospel, dalam konteks sejarah hanyalah nilai sebagian kerajaan, bukan ajaran Tuhan. Inilah sebabnya video ini dibuat, agar kita tidak terjebak pada kesalahan persepsi, untuk memahami sejarah dengan benar, dan untuk melihat terang kebenaran di balik istilah gold, gospel, and glory. Namun di antara suara-suara peperangan dan ambisi kekuasaan bangsa-bangsa Eropa, ada satu kebenaran besar yang sering terlupakan. Alkitab, firman Tuhan, tidak pernah mendukung penjajahan. Justru sebaliknya, Alkitab berkali-kali menegaskan bahwa setiap manusia diciptakan sama, berharga, dan tidak boleh ditindas. Kerajaan-kerajaan Eropa mungkin menggunakan simbol salib ketika menaklukkan tanah-tanah baru, tetapi tindakan mereka bukanlah cerminan Injil, melainkan cerminan hati manusia yang dikuasai oleh keserakahan. Tuhan tidak pernah memerintahkan bangsanya untuk menjajah, merampas, atau memaksakan keyakinan kepada siapapun. Alkitab berkata, janganlah kamu menindas dan janganlah kamu merampas. Imamat pasal 19 ayat 13, dan Tuhan juga menegur bangsa yang menggunakan kekuatan untuk menaklukkan yang lemah. Celakalah orang yang mendirikan kotanya dengan darah, dan membangun kotanya dengan kelaliman. Habakuk pasal L2 ayat 12, ini adalah suara Tuhan, bukan untuk menaklukkan, tetapi untuk menghormati, mengasihi, dan menjaga keadilan. Tapi ayat-ayat Alkitab yang menjelaskan konteks peperangan, ya, benar bahwa Alkitab memuat kisah peperangan. Namun peperangan itu kontekstual, terjadi dalam zaman kuno, bangsa-bangsa yang berperang demi bertahan hidup, bukan untuk ekspansi global, bukan untuk kolonialisme, dan bukan perintah universal yang berlaku hingga sekarang. Tuhan bahkan menolak peperangan yang disebabkan keserakahan manusia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Yakobus pasal 4 ayat 1, dan Yesus menegaskan bahwa kekerasan bukan jalannya. Barang siapa memakai pedang, akan binasa oleh pedang. Matius pasal 26 ayat 52, bahkan ketika kekuatan besar ingin menguasai bangsa lemah, Tuhan membenci penindasan, membuat kekerasan dibenci Tuhan. Mazmur pasal 11 ayat 5, dan puncaknya, Injil justru mengajarkan hal yang sepenuhnya berlawanan dengan penjajahan, kasih.